Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Menurut penelitian UNESCO tahun 1949 disebutkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Demokrasi telah menggantikan beberapa sistem politik non-demokrasi yang dianggap gagal pada saat itu. Sejalan dengan perkembangan waktu, demokrasi beserta prinsip-prinsip yang menyertainya mengalami perkembangan, pembaharuan, dan pengujian yang terus-menerus. Demokrasi juga mengalami pasang surut, bahkan terdapat perkembangan menarik. Hampir semua bernegara jajahan yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua bergeser dari sistem demokrasi menuju non-demokrasi. Kriteria dan prinsip-prinsip demokrasi adalah suatu gejala kontinum di mana semakin banyak prinsip dijalankan, maka semakin demokratis negara tersebut, begitupun sebaliknya. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani, yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Salah satu pendapat terkenal dikemukakan oleh Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebagai konsep sesungguhnya memiliki banyak pengertian dari berbagai sudut pandang atau perspektif. Berbagai pendapat para ahli banyak mengupas perihal demokrasi. Menurut Robert Dahlan, sampai pada pernyataan bahwa there is no democration theory, there are only democration theory. Bahkan Harold Laski mengutarakan bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Berdasarkan banyak literatur yang ada, diyakini demokrasi berasal dari pengalaman bernegara orang-orang Yunani kuno, tepatnya di negara kota Athena pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Cleisthenes membagi para warga Yunani yang pada waktu itu berjumlah sekitar 300 jiwa ke dalam beberapa suku, masing-masing terdiri atas beberapa demas, dan demas mengirim wakilnya ke dalam majelis 500 orang wakil. Keanggotaan majelis 500 itu dibatasi 1 tahun dan seorang hanya 2 kali selama hidupnya untuk dapat menjadi anggota. Majelis dibatasi 500 mengambil keputusan mengenai semua masalah yang menyangkut kehidupan kota Athena. Bentuk pemerintahan baru ini disebut demokrasi. Istilah demokrasi sendiri dikemukakan oleh sejarawan Herodotus untuk menyebut sistem kenegaraan hasil pembaruan Cleisthenes tersebut. Sistem demokrasi Athena akhirnya diambil alih oleh banyak polis lain di Yunani. Demokrasi di Athena bertahan sampai dihancurkan oleh Iskandar Agung dari Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi. Sejak saat itu demokrasi Yunani dianggap hilang dari muka bumi. Selanjutnya Eropa memasuki abad ke-8, gagasan demokrasi mulai berkembang lagi di Eropa, terutama setelah kemunculan konsep nation state pada abad ke-17. Gagasan ini disemai oleh pemikir-pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau yang mendorong berkembangnya demokrasi dan konstitusionalisme di Eropa dan Amerika Utara. Pada kurun waktu itu berkembang ide sekularisasi dan kedaulatan rakyat. Berdasar sejarah singkat tersebut, kita bisa mengetahui adanya demokrasi yang berkembang di Yunani yang disebut demokrasi kuno dan demokrasi yang berkembang selanjutnya di Eropa Barat yang dikenal sebagai demokrasi modern. Memang tidak ada pengertian yang cukup yang mewakili konsep demokrasi. Istilah itu tumbuh sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Semakin tinggi kompleksitas kehidupan suatu masyarakat, semakin sulit dan tidak sederhana demokrasi didefinisikan. Berdasarkan berbagai pengertian yang berkembang dalam sejarah pemikiran tentang demokrasi, kita dapat mengategorikan ada 3 makna demokrasi, yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran demokrasi. Pemikiran demokrasi ini ada beberapa pendapat. Yang pertama dari pendapat Harold Laski, berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat diberi batasan karena rentang sejarahnya yang amat panjang dan telah berevolusi sebagai konsep yang menentukan. Jadi Harold Laski ini memberi kebebasan atau tidak ada batasan bagi orang yang berpikir demokratis seperti itu.
Selanjutnya ada Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Seperti itu. Jadi Abraham Lincoln ini menjelaskan bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, timbulnya dan oleh rakyat dan untuk rakyat juga hasilnya, seperti itu. Selanjutnya ada pendapat dari Herodotus. Herodotus ini berpendapat bahwa dari penelitiannya demokrasi terbagi atas 3 kategori, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi, seperti itu. Yang terakhir ada pendapat dari Jeroseo, berpendapat bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara sukarela dan menjamin kebebasan dan persamaan. Jadi negara tersebut terbentuknya itu atas kemauan rakyat itu sendiri. Jadi tidak ada kata paksaan, tidak ada kata kepaksaan oleh pihak yang lain. Baik, untuk prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang pertama, kebebasan atau persamaan. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari pengusaha. Persamaan merupakan hal penting dalam kemajuan. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan, memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, itu kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakannya yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Sekian untuk prinsip demokrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Materi tentang definisi Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Yang pertama, indeks komposit yang mengukur praktek demokrasi di Indonesia dalam 3 aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kelembagaan demokrasi. 2. Alat general check-up terhadap kondisi demokrasi nasional maupun provinsi. 3. Dalam perhitungan IDI, pihak-pihak yang terlibat yakni Bappenas, Kantor Kemenkopolhukam, Kemendagri, BPS, Dewan Ahli, dan UNDP. Prinsip dasar IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia. Pertama, hanya untuk mengukur demokrasi politik. 2. Mengindikasikan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. 3. Mengukur perkembangan demokrasi 2 sisi, yakni peran negara atau pemerintah dan masyarakat. 3. IDI bukan tujuan akhir, namun alat mencapai tujuan akhir melalui pemanfaatan indeks yang telah dihasilkan. Tujuan IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia menyajikan statistical evidence dengan fokus pada pertama, mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi selama tahun observasi. 2. Mengukur perkembangan demokrasi di tingkat provinsi di Indonesia. 3. Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi. Manfaat IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia secara akademis. Pertama, menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini dikarenakan didasarkan pada rata-rata dengan tolak ukur yang jelas. Manfaat IDI untuk pembangunan politik di tingkat provinsi. Pertama, IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana yang tidak atau kurang berkembang. 2. Dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Relevansi IDI pembangunan politik di daerah. Pertama, data-data yang ditunjukkan IDI dapat dijadikan sebagai rujukan mencermati aspek demokrasi, variabel demokrasi, indikator demokrasi yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi.
2. Dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dalam rangka meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi tersebut. Metodologi IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia. Pertama, indikator IDI terdiri dari 28 indikator. 2. Metode pengumpulan data yakni review media, review dokumen, FGD, dan wawancara mendalam. FGD sebagai verifikasi, konfirmasi, dan diskonfirmasi atas data-data dari review surat kabar atau dokumen, dan wawancara secara mendalam melengkapi ketiga metode lain sehingga dilakukan setelah FGD. 3. Review media dan review dokumen adalah data kuantitatif dan FGD juga wawancara mendalam sebagai verifikasi atau data kualitatif untuk menentukan skor akhir masing-masing indikator. 4. Skor akhir menunjukkan masing-masing indikator tersebut menunjukkan kontribusi terhadap 11 variabel IDI. 5. 11 variabel IDI tersebut memberi kontribusi terhadap 3 aspek IDI yang menghasilkan indeks demokrasi masing-masing provinsi.